إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها Mana kita mulai? Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana? Kajiannya sudah bisa dimulai Ustaz? Nah, Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kesehatan fisik ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada kita semua, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita semua hingga akhir hayat. Allahumma amin. Nah, Taib, di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni beberapa hal yang
atau 288 kesalahan yang disepelekan oleh seorang muslimah, ya, atau judul asli dari buku ini Akhta'un Nisa. Nah, dan kita sudah masuk pada pembahasan memanjangkan kuku dan mewarnainya dengan sesuatu yang mungkar. Jadi memanjangkan kuku dan tidak memotongnya adalah salah satu perbuatan yang menyelisihi sunnah fitrah. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis dari ibunda kita Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ashrun minal fitrah, ada 10 hal yang termasuk fitrah manusia. Nah, dan ini berlaku bagi muslim dan muslimah. Walaupun di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa amalan yang khusus bagi laki-laki saja. Di antaranya yang beliau sebutkan di sini, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qassus syarib. Yang pertama adalah memotong kumis. Ini tentunya di antara fitrah, ya. Dan memotong kumis di sini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Jadi biasanya ya ada juga di antara perempuan yang tumbuh ya rambutnya di daerah kumisnya, maka wanita tersebut boleh memotongnya. Nah, boleh memotongnya. Dan bagi laki-laki tentunya ini hal yang disunahkan. Nah, disunahkan. Nanti kita akan jabarkan sedikit. Kemudian berikutnya wa i'fa'ul lihyah, ya. Yang kedua yakni membiarkan jenggot. Ini tentunya bagi laki-laki. Membiarkan jenggot di sini maksudnya yakni tidak memotongnya, ya. Bukan berarti Islam ini mewajibkan orang harus panjang jenggotnya, tidak seperti itu. Karena tidak semua juga di antara laki-laki itu memiliki rambut yang lebat, termasuk di antaranya yakni memiliki jenggot. Kemudian yang ketiga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wasiwak, dan bersiwak. Ini fitrah, sunnah fitrah. Ya, siwak di sini juga ya berlaku umum laki-laki maupun perempuan. Ini sudah kita bahas di pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yakni di antara sunnah ya sebelum berwudu atau sebelum sholat, yakni bersiwak. Dan bersiwak di sini ya yakni sesuatu yang betul-betul siwak, ya, jangan diganti jadi sikat gigi. Ini kesalahan. Sikat gigi itu bukan siwak. Walaupun mungkin salah satu di antara illah, alasan seseorang disunnahkan bersiwak agar mulutnya bersih, namun tentunya siwak lebih utama daripada sikat gigi itu sendiri. Nanti kita akan jelaskan lebih jauh. Kemudian berikutnya setelah bersiwak yakni wastinsyaqul ma, yakni melakukan istinsyaq, yakni masukkan air ke hidung ketika berwudu. Ini juga sunnah fitrah, ya. Nah, tentunya bagi mereka yang tidak berwudu, tidak berpuasa, yakni masukkan betul-betul ke dalam hidungnya sampai terasa, ya, terasa agak panas di kepala. Nah, kemudian berikutnya ya setelah istinsyaq yakni waqassul idfar, ya, qassul idfar yakni memotong kuku. Nah, inilah asyahid kita yang kita kuatkan di sini, yang kita sedang bahas, yakni memotong kuku. Ya. Kemudian di sini juga ghuslul barajim, ya, membersihkan barajim. Barajim di sini tempat-tempat yang banyak terdapat kotoran, ya. Nah, seperti ini di sela-sela tangan atau di daun telinga, di dalamnya telinga, itu namanya al-barajim. Ghusl barajim di sela-sela kaki, itu semua al-barajim. Nah,
Kemudian yang berikutnya, ya, setelah membersihkan itu, watanful ibt, al-ibt, yakni mencabut bulu ketiak, ya. Nah, dan termasuk diantaranya mencabut al-anaq, ya, al-anaq, yakni mencabut bulu perut, dan kemudian berikutnya yakni beristinja. Nah, istinja di sini bersuci, ya, altiqas al-ma, ya, yakni al-istinja disebutkan di sini. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun yang ke-10 kata perawi di sini adalah berwudu. Ya, kalau beliau di sini sampaikan dalam bentuk yang ke-10-nya itu beliau lupa, ya. Namun sepertinya adalah berwudu. Nah, kemudian penulis di sini menguatkan, mendatangkan juga riwayat dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat Abu Hurairah itu ada 5 hal. Yang tadi 10, ini 5 hal. Dan ingat ketika Nabi menyebutkan jumlah 6, selama tidak ada dalil yang mengarahkan, maka batasan jumlah itu bukan berarti batasan tidak ada selain. Nah, biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Seperti dalam hadis ini, ya. Dalam hadis ini, yakni 5 hal yang termasuk fitrah, ya. Yakni di sini disebutkan memotong bulu kemaluan, kemudian berkhitan, ya. Kemudian memotong kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku. Ada lagi di sini dalilnya, yakni memotong kuku. Nah, kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, Al-Hafidh Ibnu Hajar, penulis kitab Fathul Bari, ya. Beliau mengutip dari salah seorang ulama, Al-Qadhi Al-Baydawi, menjelaskan yang dimaksud dengan fitrah adalah sunnah-sunnah terdahulu yang pernah dikerjakan oleh para nabi. Ya, jadi amalan ini telah diamalkan atau di antara amalan peninggalan nabi-nabi sebelum kita. Nah, dan kemudian disepakati oleh syariat. Jadi ingat, tidak semua apa yang disyariatkan nabi-nabi terdahulu itu dimasukkan dan dijadikan juga syariat dalam Islam. Nah, apa di antaranya? Di antaranya ini cara bertaubat, yakni di zaman Nabi Musa alaihissalam. Cara bertaubat mereka yakni dengan cara membunuh diri mereka. Dan tentu cara seperti ini dihapus setelah diutusnya Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Jadi ada hal yang dipertahankan oleh Nabi SAW dalam syariat Nabi, dan ada hal yang dihapus. Nah, dan ini diantara diantara bentuk, ya, kesempurnaan dari syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian terus di sini disebutkan, ya, bahwa dan tidak boleh meninggalkan kuku melebihi 40 hari tanpa dipotong. Jadi ini ukuran beliau sebutkan di sini. Kemudian sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, bahwa beliau berkata, ya, bahwa Rasulullah SAW memberi jangka waktu kepada kita untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu perut, yaitu tidak melebihi 40 malam. Dalam riwayat yang lain 40 hari, dalam riwayat Anas bin Malik 40 malam. Kemudian di sini dibahas adapun mewarnai kuku dengan sesuatu yang disebut al-manakir yakni kuteks, ya, bahasa kita, itu termasuk dari perbuatan taklid mengikuti non-muslim. Yang termasuk diantara tasyabbuh bahasa kita. Nah,
Juga mengecat kuku dengan benda tersebut dapat menghalangi sampainya air wudhu ke kuku. Ini alasan kedua. Yang pertama tasyabbuh, kemudian yang kedua, nah ini pun diantara hal yang bisa menghalangi wudhunya itu sampai di dalam kukunya. Nah, oleh sebab itu tidak diperbolehkan untuk mengecat kuku dengannya. Ya. Juga tidak diperbolehkan di antara larangan menyambung kuku dengan kuku palsu agar lebih panjang. Ini mungkin biasa, saya belum pernah lihat juga ya. Di antara kebiasaan wanita di zaman sekarang ya, orang-orang zaman now, orang bilang ya ini menyambung kuku. Ini juga ya tidak boleh, tidak diperbolehkan. Nah, karena hal itu termasuk dari usaha merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan bisa pula dikategorikan perbuatan tasyabbuh dengan orang kafir dan juga termasuk di antara hal yang menyelisih fitrah yang benar. Pernah ditanyakan kepada Lajnah Da'imah, apa hukum memanjangkan kuku? Maka dijawab oleh Lajnah Da'imah, yakni memanjangkan kuku hukumnya makruh dan tidak diharamkan. Karena Nabi SAW memberikan waktu untuk memotong kuku tidak melebihi waktu 40 hari. Nah, di sini ingat, memanjangkan bukan berarti menyambung ya. Memanjangkan di sini yakni kuku dasar dia, kuku dia. Ya, dia panjangkan selama tidak lebih dari 40 hari, maka ini hal yang dibolehkan. Nah, tapi ingat juga ya, jangan sampai ini kotor ya dilihat, karena banyak orang kita lihat, na'udzubillah min dzalik, tidak memperhatikan kebersihannya, akhirnya kukunya hitam semua, na'udzubillah, karena daki, karena kotoran, ya, akhirnya dia pun makan, dia pun minum, dia pun ya melakukan aktivitasnya dengan dalam keadaan ya kuku yang kotor. Nah, di sini beliau berikan catatan bagi seorang wanita hendaknya ia mewarnai kukunya dengan inai. Disyariatkan, disunnahkan, yaitu dalam rangka berhias untuk suaminya. Ini bukan hal yang dilarang. Ya, pun tidak menghalangi sampainya air wudhu ke kuku. Jadi inai, daun pacar, itu diantara bentuk hal berdandan yang disyariatkan. Tapi ingat, bukan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, ada seorang wanita menunjukkan sebuah tulisan kepada Rasulullah SAW dari balik bilik dengan tangannya. Maka Nabi SAW memegang tangannya sendiri, artinya Nabi bukan pegang tangan perempuan itu, Nabi pegang tangan Nabi SAW. Ya. Seraya berkata, aku tidak tahu apakah ini tangan pria atau wanita. Ya. Aisyah berkata, itu tangan wanita ya Rasul. Lantas beliau mengatakan, kalau tangan wanita hendaknya dihiasi kuku-kukunya, yakni dengan inai. Nah, oleh karena itu sunnahnya seorang wanita, yakni mewarnai kuku-kuku mereka dengan inai. Nah, dan kebiasaan orang-orang Arab dahulu, para sahabiah, itu biasa berdandan dengan cara mewarnai kuku-kuku mereka. Ya. Entah itu dengan inai atau bahan-bahan yang lain yang mudah untuk dihapus. Nah, yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam sebuah riwayat, yakni dari Imam Ad-Darimi, disebutkan kunna nisa'una yakhtadabna bil-lail, ya, istri-istri kami punya kebiasaan yakni memakai pewarna kuku di malam hari. Jadi para wanita ketika itu, istri-istri para sahabat ketika itu yakni memakai pewarna kuku di malam hari, ya. Fa idza asbahna fatahnahu, maka ketika tiba waktu subuh, pewarna itu pun dihilangkan karena mungkin khawatir yakni bisa menghalangi air wudhu itu sampai ke kuku mereka. Fatawadda'na, kemudian mereka berwudhu, istri-istri para sahabat. Wasallaina, ya, kemudian mereka pun melaksanakan sholat.
Thumma yakhtadabna ba'da shalat. Naam. Setelah salat subuh, yakni mereka setelah salat, ya. Fa idza kana 'inda adh-dhuhr, ya, 'inda adh-dhuhr fatahnahu fatawadda'na wa shallaina fa ahsanna khidaban wa la yamna'u min as-shalah. Dan kalau sudah selesai salat, mereka pakai lagi, ya. Mereka pakai lagi. Kemudian ketika tiba waktu zuhur, maka mereka menghapus lagi. Ya, begitu seterusnya. Dan di sini kita lihat bagaimana ya kebiasaan istri-istri para sahabat dahulu itu senang berdandan. Mereka senang berdandan. Jadi ingat para wanita ummahat ya yang telah memiliki suami, maka hendaknya jadikan kebiasaan itu berdandan. Jangan biarkan pekerjaan Anda, kesibukan Anda menghalangi Anda dari dandan. Karena ini bisa menambah ya gairah dari suami Anda. Nah, kemudian yang kedua yang kita bisa dapatkan pelajaran dari athar yang mulia ini, yakni istri-istri mereka hanya berdandan dalam rumah. Ya, berdandannya itu dalam rumah. Jadi nggak boleh berdandan langsung keluar rumahnya. Nah, mereka ingin memberikan sesuatu yang spesial untuk suami mereka. Ya, karena biasanya istri-istri zaman sekarang, wanita-wanita zaman sekarang, waliyatubillah, mereka justru dandannya itu ketika keluar dari rumahnya. Dan ini termasuk di antara amalan ya wanita-wanita jahiliyah. Nah, yang diharamkan dalam agama kita. Adapun dandan wanita masa kini, ya waliyadzubillah. Mereka keluar dari rumahnya, bahkan terkadang menyengaja yang mempercantik dirinya, ya sehingga dia pun melakukan menerjal hal-hal yang diharamkan, bahkan untuk apa? Melakukan keharaman. Jadi double dosa. Nah, pertama melakukan menerjal hal yang haram, mencabut alisnya seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Naam, atau mengikir giginya, memakai lipstik pemerah ini dan seterusnya. Kemudian keluar dari rumahnya dalam keadaan bertabarruj. Justru ini tentunya adalah hal yang haram. Kemudian di sini juga kita bisa dapatkan berita informasi bahwa ya meskipun istri-istri para sahabat itu terlihat repot ya untuk hanya sekedar berdandan, ya masya Allah, karena mereka paham betul bahwa membuat suami bahagia itu hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan mereka. Nah, oleh karena itu hendaknya seorang istri, seorang muslimah, seorang wanita di zaman ini ya yang paling pertama mesti ada di ingatannya bagaimana dia bisa membahagiakan suaminya. Nah, jangan yang ada di pikirannya itu hal-hal yang di luar dari fitrahnya. Nah, seperti dia sibuk dengan berita-berita yang viral, atau sibuk dengan urusan-urusan orang lain, atau bahkan sibuk pergi sana, pergi sini, waliyadzubillah. Sibuk mengumpulkan barang benda, umpamanya. Nah, sampai meninggalkan ya hal yang diwajibkan baginya ini membahagiakan suaminya. Nah, coba kita lihat mereka, masya Allah, ya tidak merasa eh, terhalangi, ya. Padahal mereka kita lihat, ya memiliki banyak anak, masya Allah. Nah, namun tidak banyaknya anak tersebut tidak menghalanginya untuk tetap berdandan, walaupun mungkin dia capek. Berdandan seperti itu, mau sholat hapus lagi, setelah sholat pakai lagi, mau masuk sholat zuhur pakai hapus lagi, setelah dia sholat pakai lagi, masya Allah. Ini hal yang merepotkan dirinya. Tapi lihatlah wanita-wanita zaman dulu. Nah, mungkin letih, capek, ya, ngantuk, dia mungkin terbebani dengan ini dan itu. Namun satu hal yang ya di luar dari pikiran wanita-wanita saat ini, nah mereka berlomba untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini di antara hal yang sangat penting untuk kita garis bawahi. Dan semoga tentunya ya kajian-kajian kita bukan cuma di malam hari ini, kajian-kajian kita di pertemuan-pertemuan yang lalu, dan semoga insya Allah ke depannya ya, dan kita sengaja membuat kajian khusus untuk para akhwat, para muslimah. Satu tujuan kita, ya, agar betul-betul para istri
para ummahat, ya, para wanita, ya, kembali kepada fitrahnya, kembali kepada hal yang bisa, ya, membuat dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini kita akan jelaskan sedikit, ya, fitrah, ya, yang disunnahkan bagi kita. Ya, ini ada 10, ya, disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama mungkin, ya, ini berkhitan, ya, yakni berkhitan. Di sini disebutkan atau memotong kumis, di sini yang pertama, ya, memotong kumis. Jadi ini kita jelaskan sedikit, ya, bahwa memotong kumis ini ada dua hal, berbeda pendapat para ulama antara mengerik dan memotong, ya. Para ulama berbeda pendapat yang mana yang disunnahkan, namun intinya kedua-duanya dibolehkan. Ada ulama yang menguatkan memotong di sini, yakni qasdu, yakni mengguntingnya dan membiarkannya tetap ada bagian-bagian kumisnya. Ada juga yang mengatakan tidak, betul-betul dihilangkan sampai tidak ada bekas-bekasnya. Nah, ini, ya. Namun keduanya, ya, dibolehkan dalam agama kita. Kemudian berikutnya, fitrah membiarkan jenggot. Nah, ini fitrah bagi laki-laki, ya, memelihara jenggot hukumnya wajib, memanjangkan, dan tidak boleh seorang laki-laki itu karena mungkin tuntutan pekerjaan, karena malu dilihat, atau karena tidak ingin terlihat tua, naudzubillah, ya, akhirnya dia pun memotong jenggotnya. Haram, perbuatan ini diharamkan. Dalam banyak hadis, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, juzuz syawarib wa arkhul liha, nah, wa arkhul liha khaliful majus. Ada banyak riwayat, rapikanlah kumis, biarkanlah jenggot, selisihilah orang-orang majusi. Bahkan dalam riwayat yang lain, khaliful musyrikina a'fu syawarib wa a'fu liha, selisihilah orang-orang musyrik, ya, yakni potonglah kumismu dan biarkanlah jenggotmu. Nah, yang jadi berbeda pendapat para ulama, ya, apakah boleh memotong lebih dari segenggam, ya, maka pendapat yang lebih kuat insyaallah taala, ya, yakni wajib hukumnya memelihara jenggot dan tidak boleh memotongnya, sebagaimana konteks hadis itu sendiri. Walaupun ada sahabat yang mengamalkannya, kalau tidak salah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Namun asalnya, yakni Nabi perintahkan untuk dipelihara, dipanjangkan. Nah, kemudian di sini bersiwak, ya, di antara sunnah juga, yakni bersiwak. Dan ingat, siwak di sini seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa tidak boleh kita ditukar, ya, tidak boleh kita ganti. Nah, karena dengan bersiwak itu bukan cuma membersihkan mulut kita, namun dari balik semua itu, yakni mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan, as-siwak mathhar lil fam mardatun lirrabb. Siwak itu dapat membersihkan mulut dan sangat juga bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan kebiasaan Nabi SAW, yakni bersiwak sebelum beliau masuk di rumahnya. Nah, kemudian yakni beristinsyaq, memasukkan air ke hidungnya. Yakni betul-betul dia masukkan air, kemudian dia mengeluarkannya dengan tangan kirinya. Jadi ketika dimasukkan, ya, ingat, ketika dimasukkan itu betul-betul kita hirup ke atas sampai terasa di sini, ya. Nah, ini bagi orang yang tidak sedang berpuasa. Kalau ketika dia berpuasa, maka dia secukupnya dia masukkan, nah, dan dia keluarkan. Kemudian memotong kuku di sini, dan ini yang kita bahas, ya. Jadi memotong kuku adalah membuang kuku yang panjangnya sudah melebihi ujung jari. Jadi ini batasannya. Walaupun tidak apa-apa, ya, sampai
sampai jalan. Nah, ini jangan sampai terlihat jorok. Ya, di sini Imam Nawawi mengajarkan kepada kita ketika potong kuku tangan dengan kaki yang didahulukan yang mana. Imam Nawawi mengatakan disunnahkan dalam memotong kuku dengan memulainya dari kuku jari tangan, baru kemudian kuku jari kaki. Ini disebutkan oleh beliau, ya. Dan ini banyak diantara kaum muslimin, ya, sengaja memanjangkan kukunya sehingga terlihat seperti binatang buas, ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, coba kita lihat binatang-binatang, ya. Itu mereka panjang kuku dan mereka memang pelihara kukunya. Untuk apa? Untuk mencari mangsa. Nah, sekarang manusia, waliyadzubillah, sengaja dipanjangkan kukunya. Dan lebih parahnya lagi ketika dia memanjangkan dalam bentuk tasyabbu, meniru orang-orang kufar, ya, meniru orang-orang kafir. Adapun di sini menyala-nyala sudah kita jelaskan, yakni menyala-nyala jari jemari ini. Nah, memotong bulu ketiak, ya, di sini ketiak ada riwayat yang mengatakan di sini mencabut, ya, mencabut. Namun kalau memang dia tidak mampu, maka minimal dia memotongnya, entah itu dengan pisau atau dengan cukur, ya. Nah, kemudian di sini beristinja, ya, beristinja. Beristinja di sini yakni maaf cebok, ya, dengan cebok. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara hal yang perlu kita perhatikan, ya, bahwa memanjangkan kuku, menyengaja memanjangkan kuku, kemudian diberikan pewarna, ya, dengan kutek, ini di antara bentuk hal yang dilarang dalam agama kita. Coba kita perhatikan baik-baik, subhanallah. Di antara bentuk keindahan Islam sampai hal yang mungkin disepelekan, ya. Nah, namun dalam Islam ini saking sempurnanya, paripurnanya, ya, dijelaskan batasannya sampai 40 hari, tidak lebih dari 40 hari. Kemudian tidak boleh seorang mewarnainya dengan pewarna yang tidak bisa dihilangkan atau susah untuk dihilangkan, ya, dan seterusnya. Oleh karena itu kembalilah kepada agama kita yang mulia. Karena tidak ada jalan kemuliaan kecuali seorang itu kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan agama lah kita mulia, maka jangan kita mencari sesuatu hal, ya, untuk memuliakan diri kita, namun hakikatnya di luar dari Islam. Wallahu taala a'lam bissawab. Saya kira ini. Nah, mungkin ada pertanyaan. Bismillah, tafadhol untuk ummahat yang ingin bertanya. Ustaz, ini ada pertanyaan pertemuan pekan lalu dari anggota FB. Boleh Anda bacakan, Ustaz? Silahkan. Dengar suara saya? Iya, Ustaz. Iya, nah. Silahkan dibacakan. Assalamualaikum, Ustaz. Boleh kan mencatok rambut untuk kecantikan di depan suami? Apakah itu termasuk merubah bentuk ciptaan Allah? Nah, jadi bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Apakah boleh meluruskan rambut, ya? Meluruskan rambut dengan tujuan bersolek di depan suami. Nah, Allah Ta'ala a'lam bishawab, membuat lurus rambut selama itu hal yang dilakukan dengan cara yang alami, ya, maka nggak ada masalah. Apalagi kalau dengan alasan, ya, alasan bersolek di depan suaminya, tentu tanpa melakukan tabdzir, yakni mengeluarkan biaya yang besar umpamanya. Kalau cuma sekedar pakai pelicin atau pakai alat-alat normal, ya, kemudian tidak membuat dia mudarat atau tidak ada obat-obat yang bisa berefek kepada kesehatannya, maka wallahu a'lam bishawab, ini diperbolehkan. Nah, karena hal yang dibutuhkan. Apalagi kalau itu termasuk diantara mengganggu dirinya, mungkin ada orang juga, ya, kalau dia pakai jilbab
maka jilbab terangkat ke atas karena rambutnya itu nggak bisa rata. Maka dalam keadaan ini insya Allah diperbolehkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Namun tentunya bersoleklah kalau memang itu hal yang tidak terlalu urgent ya bagi para wanita. Mending uang lurus untuk luruskan rambut itu dibelikan yang lebih kentara kelihatan lah istilahnya. Dibelikan bedak lah atau untuk beli lipstick dan sejenisnya. Dan ini lebih bermanfaat saya rasa. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Pertanyaan kedua ya Ustaz. Bismillah, Ustaz. Sebaiknya usia berapa tahun anak laki-laki dan anak perempuan dikhitan, Ustaz? Nah, khitan sepakat para ulama, bukan sepakat ya. Kebanyakan para ulama itu wajib bagi laki-laki dan disunnahkan bagi perempuan. Ini pendapat dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Adapun khitan bagi laki-laki ya tentunya sebelum dia sholat, sebelum umur 7 tahun. Karena umur 7 tahun itu sudah di muru auladukum bis shalah. Ya, sab'ina sana. Nah, perintahkan keluargamu, anakmu untuk sholat ya sebelum ketika berumur 7 tahun. Dan ketika seorang memerintahkan anak untuk sholat di umur 7 tahun, tentu dia mesti wudhu terlebih dahulu. Diajarkan wudhu, syarat-syarat wudhu, dan seterusnya. Dan seorang laki-laki itu tidak sempurna wudhunya tanpa dia berkhitan. Nah, tanpa dia berkhitan. Oleh karena itu, kalau bisa, maksimalnya, ya kalau bisa, sebelum dia umur 7 tahun. Nah, maka segerakan untuk berkhitan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bismillah Ustaz. Afan ini ada mengirim pertanyaan ke operator dari Ummu Nafisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz izin bertanya, bolehkah seorang wanita memakai inai? Akan tetapi ketika keluar tidak memakai sarung tangan, sehingga bisa terlihat oleh lawan jenis. Ini pertanyaan yang pertama Ustadz. Yang kedua, benarkan sinyal gue. Apakah ketika sholat sunnah dan setelah salam ketika membaca istighfar 3 kali seperti ketika sholat wajib? Yang ketiga, jika kita berdoa ketika salat dalam sujud, apakah boleh membaca amin? Syukron, Masya Allah, ada 3 pertanyaan Ustadz. Afwan, saya kurang dengar pertanyaan yang pertama, putus tadi. Iya, Afwan Ustadz, sinyal saya ini Ustadz. Baik, ini ada 3 pertanyaan dalam satu orang yang bertanya ya Ustadz, saya satu persatu bacakan. Yang pertama, bolehkah seorang wanita memakai inai? Akan tetapi ketika keluar tidak memakai sarung tangan sehingga bisa terlihat oleh lawan jenis. Nah, iya. 2. Bisa dijawab terlebih dahulu Ustadz mungkin biar tidak bingung. Oh, 1 dulu ya. Iya, nah. Jadi kita lihat para akhwat di zaman para sahabat, mereka memakai pewarna kuku juga untuk berdandan depan suami. Namun ketika sholat itu mereka menghapusnya. Kenapa? Karena ada syariat yang mereka ingin lakukan. Dan di sini para ulama juga sebutkan di antaranya ini dilakukan di dalam rumah. Makanya ingat para akhwat ya, ketika ingin keluar rumah perhatikan baik-baik penampilan Anda ya, penampilan Anda. Jangan sesuatu yang dispesialkan yang Anda permak untuk suami itu juga dinikmati oleh khalayak ramai, khalayak umum. Nah, jadi pintar-pintarlah ya. Ketika Anda memakai inai, daun pacar, apalagi kalau tangan Anda lentik lembut ya, lentik ya bahasanya. Nah, maka pakailah hal yang bisa menghalangi keindahan itu. Karena terus terang ini diantara bentuk fitnah juga. Ya, apalagi kalau sampai kukunya betul-betul merah, kemudian tangannya itu betul-betul putih ya, Masya Allah, sampai kelihatan uratnya umpamanya. Ini indah dilihat oleh laki-laki. Ditambah lagi cincinnya di situ, wow, lebih indah lagi, Masya Allah.
Maka ya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Anda khususkan untuk suami Anda, ya janganlah menjadi ya sesuatu hal yang bisa dinikmati oleh umum. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua apa tadi? Baik, yang kedua, apakah ketika sholat sunnah dan setelah salam kita membaca istighfar 3 kali seperti ketika sholat wajib? Nah, jadi ketika seorang itu selesai dari sholatnya, ini tiap sholat disunnahkan kita beristighfar 3 kali. Karena di situ tidak ada dalil yang mengatakan khusus untuk sholat wajib saja. Ya, jadi setiap sholat yang ada ruku dan sujudnya, mungkin sholat jenazah tidak termasuk ya. Jadi setiap sholat ya itu disyariatkan kita untuk beristighfar, membaca istighfar 3 kali. Karena dalilnya memang seperti itu ya, dalilnya memang seperti itu. Yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau selesai dari sholatnya, maka beliau beristighfar 3 kali. Nah, dan ini umum ya, umum diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga apa tadi? Pertanyaan yang ketiga yaitu jika kita berdoa ketika sholat dalam sujud, apakah boleh membaca amin? Syukron. Tidak perlu saya rasa, dan tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dalam hadis disebutkan ya, aqrabul abdi min rabbi fahuwa sajid fa'akthirud du'a. Nabi mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sedekat-dekat posisi hamba dengan Rabbnya, yakni ketika dia bersujud, maka perbanyak doa ketika itu. Yang disunnahkan perbanyak doa, bukan mengucapkan amin. Ya, bukan mengucapkan amin. Jadi yang saya ketahui, wallahu taala a'lam bishawab, yakni memperbanyak doa saja tanpa menyebutkan amin. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Bismillah. Dari Ukti Ani, Ustaz, apa hukumnya potong kuku atau rambut bagi wanita yang haid atau nifas? Nah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini saya rasa di antara bentuk khurafat orang zaman sekarang ini. Melakukan tatayyur. Dan ini tatayyur, wallah. Mereka takut potong kuku ketika dia haid, ketika dia nifas, ketika dia hamil, tidak mau potong sembelihan. Nah, bahkan suaminya dilarang menyembelih. Ini semua tatayyur. Dan termasuk di antara kesyirikan. Apa hubungannya potong kuku dengan orang haid? Nggak ada hubungannya. Nah, maka tetap kita silahkan, nggak ada masalah. Ya, apalagi nifas itu sudah jelas. Biasa ada wanita yang lebih dari 40 hari nifasnya. Terus dia sepelekan hadis Nabi tadi. Nabi larang lebih dari 40 hari. Nah, dan ini khurafat, wallah. Dan wajib seorang muslim dan muslimah untuk menjauhi ini semua. Ya. Nah, karena Nabi SAW mengatakan at-tiyaratu syirkun. Tatayyur itu syirik. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya melarang suaminya untuk menyembelih ketika dia hamil. Nah, ada khurafatnya lagi orang-orang. Jangan sampai kembar dengan buaya umpamanya. Na'udzubillah. La ilaha illallah. Ini semua terlalu banyak nonton film kartun saya rasa. Ya, tidak ada masalah insyaallah. Wallahu taala a'lam bishawab. Satu pertanyaan lagi, Ustaz. Nah. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Afwan, ana izin bertanya, bolehkah sedekah tapi diniatkan untuk orang tua yang masih hidup? Syukron. Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mab'ad. Apapun amalan seorang hamba, selama orang tuanya itu muslimah, maka orang tuanya juga akan mendapatkan pahala. Nah, karena orang tuanya lah yang menjadi sebab ya dia lahir di dunia. Nah, sebagaimana dalam hadis disebutkan, man sanna sunnatan hasanatan
falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menjadi sebab seorang itu bisa melakukan kebaikan, maka seorang itu akan mendapatkan pahala sebagaimana yang mengamalkannya. Dan dalam hadis juga disebutkan, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kalau saya tidak salah, Nabi SAW mengatakan, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Nah, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali 3. Yang salah satu di antaranya wa waladun salihun yad'u lahu. Anak yang mendoakan atau beramal saleh, mendoakan untuk orang tuanya. Maka insya Allah tanpa kita niatkan, maka orang tua akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang kita dapatkan insya Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustadz, Afwan, ternyata masih ada 2 pertanyaan lagi dari anggota. Apa diperbolehkan? Kalau masih ada waktu dan bisa, insya Allah. Nggak apa-apa. Ya, Silahkan. insya Allah kalau kita mah admin ada waktunya Ustadz, tapi Ustadz mungkin maksudnya mau istirahat. Nggak apa-apa, insya Allah. Ya. Lanjut Jadi, saja. masih pertanyaan dari orang yang sama. Bismillah, Ustadz, bolehkah berdoa ketika sujud diulang-ulang? Mungkin Bismillah, alhamdulillah. Gitu, Ustadz. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi di antara sunnah berdoa itu mengulang-ulang permohonan. Nah, banyak riwayat Allahumma aghithni, Allahumma aghithni, Allahumma aghithni. Nabi berdoa seperti itu, Nabi ulang-ulang. Ya. Dan ini di antara bentuk harapnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan ya Allah ampuni aku ya Allah. Ya Allah ampuni aku ya Allah. Ya Allah ampuni aku. Jadi seakan-akan itu double ya, bentuk melasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang hal yang disunnahkan ketika kita berdoa diulang-ulang kalimat-kalimat itu. Dan tidak ada masalah. Nah, ini bahkan sunnah ya. Jadi alhamdulillah ya, di antara bentuk hal yang disunnahkan ketika kita berdoa yakni mengulang-ulang permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Ya, gimana moderator? Mau dilanjut pertanyaannya? Tafadhol. Dari Ukti Hairati, Afwan Ustaz, nambah pertanyaan di luar tema, bagaimana hukum jualan yang barangnya belum ada sama kita atau pre-order? Jualan hanya dengan mengupload gambar barang di medsos. Setelah ada yang pesan, lalu saya order ke pihak toko. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Jadi ingat ya, syaratnya itu apa namanya lagi kalau dia penjual namanya? Seller ya. Kenapa Ustaz? Reseller Ustaz. Oh ya, reseller. Jadi syarat reseller ini dia tidak boleh mengiklankan barang yang dia tidak izin kepada pemilik barang. Ini di antaranya. Jadi ketika ada si A, dia mau jadi reseller umpamanya, mau jadi penjual si B yang pemilik barang. Maka si A ini mesti izin kepada si B untuk mengiklankan barangnya. Walaupun si A ini tidak memiliki barang. Kalau dia sah dan dianggap diakui oleh si pemilik barang, maka dia boleh menjual barang tersebut, mengiklankan barang tersebut, dan barang itu tidak mesti lewat dia. Dari pemilik toko, pemilik barang, itu langsung mengirimkan ke konsumen. Itu nggak ada masalah. Tapi ingat, izin. Jangan dia nggak kenal dengan orangnya, terus dia share-share saja, jual. Kemudian dia langsung tanpa dikenal, dia langsung beli di sini, dia kirimkan ke sana. Ini nggak boleh. Harus ada izin, harus ada akad bahwa dia sebagai seorang reseller dari pemilik barang tersebut. Nah, kalau seperti ini maka insya Allah Taala halal, ya, halal jual belinya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Enggak apa-apa, Ustaz? Enggak apa-apa, silahkan. Satu lagi ya. Ya, nama Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Bolehkah membaca surah ayat kursi setelah Al-Fatihah, Ustaz? Umum pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Bolehkah membaca ayat kursi setelah surah Al-Fatihah? Iya, Ustaz. Betul. Ini dalam apa dulu? Dalam sholat atau tidak dalam keadaan sholat? Jadi mesti dirinci di sini. Ini umum pertanyaannya. Yang sampai saya mengatakan tidak boleh, terus dia maksud ini. Jadi ingat, ketika mungkin dalam sholat, saya berandai. Ada orang sholat, dia habis baca Al-Fatihah, setelah dia baca Al-Fatihah, dia katakan amin. Apakah boleh baca ayat kursi? Jadi bukan surah kursi, ya, ayat kursi. Maka hukumnya boleh. Selama itu bagian dari Al-Quran, maka boleh dia baca. Sekalipun mungkin dia baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, umpamanya, dia amin, alif lam mim, Allahu akbar, boleh, nggak ada masalah, karena alif lam mim bagian dari Al-Quran. Yang tidak boleh kalau dia baca huruf hijaiyah, wal maghdubi alaihim waladdallin, amin, boleh baca a, ba, ta, sa, nggak boleh, nggak diperbolehkan karena huruf hijaiyah ini nggak ada dalam Al-Quran. Nah, jadi Mungkin ada dua penjelasan seperti kali itu. ya Ustadz. Kan di sini tidak Iya. dijelaskan secara detail. Kan tadi Ustadz penjelasannya pas ketika waktu sholat ya Ustadz ya. Nah mungkin Iya. bisa penjelasan satu lagi ketika di luar sholat atau enggak ketika membaca Al-Quran gitu langsung di skip ke surat, maksudnya ke ayat kursi gitu Ustadz. Itu hukumnya bagaimana? Kalau dia membaca di luar sholat, mengkhususkannya tanpa ada niat yang lain, pokoknya dia niatnya untuk murajaah saja atau sekedar membaca saja tanpa ada niat tertentu, maka nggak ada masalah. Tapi kalau dia yakin itu hal yang disunnahkan, hal yang disyariatkan, umpamanya berhubungan dengan waktu tertentu atau kondisi tertentu, dia baca Al-Fatihah kemudian dia baca ayat kursi, maka ini bid'ah tentunya. Ya, tidak boleh kita mengkhususkan sesuatu apa yang tidak dikhususkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk bid'ah. Nah, tapi kalau sekedar membaca saja, ya mungkin murojaah, dia kerja atau dia menjahit atau dia cuci piring umpamanya, bukan di WC ya, cuci piring di wastafel, atau dia sedang menyetrika atau sedang melipat pakaian atau dia sedang beri makan anaknya, ya, maka dia baca ayat kursi, nggak ada masalah insya Allah, dan ini hal yang dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya, baik Ustadz. Tadi masih ada yang mau dipertanyakan lagi sih. Setahu Apa saya, itu? yang masih lanjutan tadi, yang Al-Fatihah lalu disertai dengan ayat kursi, biasanya memang acara bid'ah ya, contohnya seperti Yasinan pada malam Jumat, setahu saya gitu. Jadi emang kayak dikhususkan gitu, seperti yang tadi Ustadz bilang. Itu banyak Nggak yang boleh. salah paham yang tentang itu, Ustadz. Nggak boleh. Bahkan banyak yang baca surah Al-Fatihah ketika selesai sholat. Ya, ketika selesai sholat dia baca zikir, kemudian atau sebelum zikir dia baca Al-Fatihah. Nggak ada sunnah baca Al-Fatihah setelah sholat fardu. Nggak ada sunnah. Yang disunahkan itu 3 qul, kemudian ayat kursi. Ini tidak ditambahkan lagi surah Al-Fatihah. Mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Dan ini tidak boleh diamalkan. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya baik, Ustadz. Sudah Masya ada Allah. pertanyaan? Sudah tidak ada, Ustadz. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, saya mohon maaf dulu kepada admin ya, belum bisa istiqamah murajaah tulisan PDF ya, karena aktivitas yang begitu padat ya, ditambah ada hal-hal urusan-urusan keluarga, maka sampai saat ini saya belum bisa membaca dan mengoreksi tulisannya. Ya, semoga Allah memberikan waktu luang kepada kita semua sehingga saya bisa kembali istiqamah untuk bisa memurajaah dari tulisan kajian kita insya Allah. Dan terakhir saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya semoga Allah Subhanahu wa taala membalas antunna semua, terkhusus
untuk para admin yang telah bersusah ya dalam mengadakan kajian ini, mulai dari tanya jawab ACS ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kita dengan pahala yang besar ya. Pilu kita, pulsa, kuota kita yang keluar, waktu kita yang kita luangkan ya. Jari yang kita pakai untuk mengetik, mata yang kita pakai untuk membaca. Insya Allah semua itu akan menjadi pahala dan pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Ingat, kita di dunia ini sedang berlomba untuk menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak mesti menjadi seorang ustadz untuk bisa menjadi orang yang terdepan dalam agama. Tidak mesti menjadi seorang ustadzah untuk meraih kebaikan-kebaikan dalam agama. Tidak mesti menjadi seorang pengajar. Namun tentunya dalam makalah dakwah juga itu hal yang sangat luar biasa. Bahkan bisa mungkin mengalahkan dari seorang dai, seorang duat yang ceramah. Bisa saja ya orang yang mengusahakan menyediakan fasilitas dakwah itu jauh lebih mulia daripada orang yang berceramah. Bisa saja itu terjadi. Oleh karena itu jangan berkecil hati, jangan patah semangat ya dalam dakwah ini. Insya Allah ba'dhum awliya'u ba'd. Kita saling bahu membahu, saling tolong menolong, saling bantu membantu satu dengan yang lainnya. Dan semoga usaha kita yang tidak seberapa ini ya diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari yauma la yunfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Naam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah taufik kepada kita semua. Tentu harapan kami semua semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para akhwat kita, para muslimah kita, dijaga, diberikan iffah, kemuliaan, ya rasa malu yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjaga anak generasi kita semua. Nah, saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Kebenarannya mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Nah, bisa. Terima kasih untuk Umahat yang sudah mengikuti kajian pada hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Ana izin tutup ya, Umahat.